Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ya materi mengenai analisis kadar air pada bahan pangan. Nah, seperti kita ketahui bahwa air itu adalah suatu senyawa ya atau suatu komponen yang penting dalam bahan pangan karena air ini dapat mempengaruhi kenampakan, kesegaran, tekstur, dan juga cita rasa pangan. Nah, salah satu contohnya yaitu ada pada buah semangka ya, buah semangka. Nah, buah semangka ini dia itu memiliki kadar air yang cukup tinggi ya, sampai mencapai 90%. Nah, karena kadar airnya yang cukup tinggi, nah buah semangka ini dia itu apabila dimakan itu kita akan merasakan kesegaran dari buah semangka. Kemudian contoh lain bahan pangan yang mengandung kadar air yang cukup tinggi itu ada susu segar. Nah, susu segar ini memiliki kadar air sekitar 87%. Kemudian untuk daging sapi, nah daging sapi ini dia memiliki kadar air sekitar 66%. Nah, kemudian selain buah semangka itu tadi ada juga buah melon ya yang memiliki kadar air yang cukup tinggi juga bisa mencapai 90%. Nah, jenis-jenis air dalam bahan pangan itu dapat dibagi ya menjadi 3. Jadi ada air bebas, kemudian ada air terabsorpsi, dan ada air terikat kuat. Nah, untuk air bebas ini adalah air yang berada di dalam ruang antar sel, intergranular, pori-pori, bahan atau bahkan pada permukaan bahan. Nah, untuk air bebas ini biasa disebut dengan aktivitas air atau water activity. Nah, air bebas ini sangat mudah untuk dibekukan. Kemudian ada air terabsorpsi. Nah, air terabsorpsi ini adalah air terikat lemah atau terserap pada permukaan koloid makromolekul. Nah, air terabsorpsi ini adalah dia terdispersi di antara koloid yang membentuk ikatan hidrogen. Kemudian air tipe ini itu adalah airnya itu relatif bebas bergerak dan relatif mudah dibekukan. Kemudian ada air terikat kuat. Nah, air terikat kuat ini biasa disebut dengan air hidrat. Nah, air hidrat ini membentuk hidrat dengan beberapa molekul lain dengan ikatan yang bersifat ionik. Jumlahnya pun juga sangat kecil dan sangat sulit untuk diuapkan atau dibekukan. Nah, dalam pengukuran kadar air, jadi air yang diukur pada bahan pangan itu adalah gabungan dari air bebas dan air terabsorpsi. Nah, kadar air ini nantinya dinyatakan ke dalam persen dan dalam skala 0 sampai 100. Kemudian untuk aktivitas water itu dinyatakan dalam desimal ya pada kisaran 0 sampai 1,0. Nah, metode-metode analisis kadar air jadi dibagi menjadi 3 ya. Ada metode pengeringan atau oven, kemudian ada metode destilasi ya, dan ada juga metode kimia. Nah, untuk metode pengeringan atau metode oven itu metode penghitungan atau metode oven itu memiliki prinsip ya perhitungan selisih bobot bahan sampel sebelum dan sesudah pengeringan. Kemudian selisih bobot ini itu merupakan air ya yang teruapkan dan yang nantinya dihitung sebagai kadar air bahan. Nah, metode pengeringan ini itu ada 2 ya, jadi ada metode oven dan ada metode oven vakum. Apa sih perbedaannya antara metode oven dan metode oven vakum ini? Jadi, kalau metode oven, sampel yang digunakan itu adalah sampel yang atau produk yang
uh, tidak memiliki senyawa yang mudah rusak atau senyawa volatil yang terkandung di dalam sampel. Kemudian suhu pemanasannya atau suhu pengeringannya itu adalah 100 sampai 105 derajat Celcius. Kemudian untuk metode oven vakum itu adalah sampel yang digunakan itu sampel yang mengandung senyawa-senyawa volatil atau senyawa yang mudah rusak dalam pemanasan 100 derajat Celcius atau dalam suhu tinggi. Sehingga untuk metode oven vakum ini dia itu alatnya itu dilengkapi oleh vakum ya untuk menurunkan tekanan dan suhu. Nah, berikut saya gambarkan ya atau saya skemakan ya prosedur untuk penentuan kadar air pada bahan pangan. Jadi yang pertama, kita siapkan sampel terlebih dahulu. Sampelnya kurang lebih 2 sampai 5 gram. Kemudian sampel dikeringkan menggunakan oven ya dengan suhu 100 sampai 105 derajat Celcius. Pengeringan dilakukan selama 4 sampai 6 jam. Setelah pengeringan selesai, sampel dikeluarkan dari oven, kemudian dimasukkan ke dalam desikator untuk didinginkan. Nah, setelah didinginkan, sampel kembali ditimbang. Nah, kemudian untuk menentukan kadar air menggunakan rumus selisih sampel dibagi dengan berat sampel dikalikan 100%. Nah, kadar air ini terbagi menjadi dua ya. Jadi ada kadar air berbasis basah dan kadar air berbasis kering. Kalau misalkan yang kita inginkan adalah kadar air berbasis basah, jadi rumusnya itu adalah selisih sampel ya, selisih sampel sebelum dan sesudah dikeringkan dibagi dengan berat sampel sebelum dikeringkan dikalikan 100%. Nah, apabila yang kita inginkan adalah berbasis kering, kadar air berbasis kering, maka selisih sampel dibagi dengan sampel yang sudah dikeringkan dikalikan 100%. Nah, setelah metode pengeringan atau oven, ada metode destilasi. Nah, metode destilasi ini digunakan untuk bahan yang banyak mengandung lemak dan komponen mudah menguap di samping air. Prinsip dari metode ini adalah menguapkan air dengan cara destilasi menggunakan pelarut invisible atau pelarut yang tidak dapat bercampur ya. Kemudian air ditampung dalam tabung yang diketahui volumenya. Jadi pelarutnya itu dia tidak harus memiliki sifat tidak bercampur dengan air supaya nanti pada saat penampungannya itu dapat dipisahkan antara air dan pelarut yang digunakan. Nah, pelarut yang sering digunakan pada metode destilasi ini adalah pelarut-pelarut yang harus memiliki titik didih yang lebih besar dari air, tetapi tidak boleh lebih kecil berat jenisnya dari air. Nah, contoh pelarut yang dapat digunakan atau yang sering digunakan itu ada toluena, kemudian ada silen, kemudian ada benzen. Nah, untuk prosedur metode destilasi, jadi yang pertama kita, jadi sampel yang akan kita gunakan itu diperkirakan ya, itu mengandung 2 sampai 5 mili kadar air. Nah, sampel tersebut kemudian dilarutkan dalam pelarut kira-kira 75 sampai 100 mili. Kemudian setelah sampel dilarutkan, kemudian campuran dipanaskan ya, dipanaskan, kemudian dididihkan ya sehingga terbentuk uap. Nah, uap yang keluar itu nanti dialirkan ya melalui kondensor ya, dialirkan melalui kondensor ya atau alat pendingin yang kemudian uap tersebut dia akan mengembun ya, berubah menjadi tetesan-tetesan ya, yang kemudian tetesan-tetesan tersebut ditampung dalam labu penampung ya yang dapat diketahui ukurannya ya.
dapat diketahui ukurannya. Nah, ketika si tetesan embun itu ditampung ya, jadi nanti terbentuk ya di labu penampung itu ada terbentuk dua lapisan ya, di mana lapisan yang bawah ya, lapisan yang bawah itu adalah air ya. Kemudian lapisan yang atas itu adalah pelarut. Nah, dari situ nanti pelarut dan air bisa dipisahkan dan bisa diukur volumenya. Nah, keuntungan dari metode destilasi ini adalah yang pertama, dapat digunakan pada sampel dengan kandungan air yang relatif kecil. Kemudian yang kedua, waktu yang diperlukan relatif singkat. Yang ketiga, dapat terhindar dari terjadinya oksidasi senyawa lipida dan dekomposisi senyawa gula. Nah, setelah metode destilasi, ada juga metode kimia ya. Nah, metode kimia ini jadi ada beberapa metode kimia ya yang dapat dilakukan untuk menentukan kadar air. Nah, beberapa metode tersebut meliputi ada metode Carl-Fisher, kemudian metode kalsium karbida, dan metode asetil klorida. Nah, untuk metode Carl-Fisher ini metode ini dapat diterapkan pada bahan berupa cairan, tepung, madu, dan beberapa produk kering. Prinsip dari pengukuran metode Carl-Fisher ini adalah melakukan titrasi sampel dengan larutan iodin dalam metanol dan piridin. Nah, jika masih ada air di dalam sampel, maka iodin akan bereaksi. Tetapi bila air habis, maka iodin akan bebas. Nah, reagen yang digunakan pada metode ini adalah reagen Carl-Fisher yang terdiri dari sulfur dioksida, piridin, dan iodin. Kemudian untuk perhitungan kadar air pada metode Carl-Fisher ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut ya. Nah, ini jadi ada kadar air sama dengan ya 0,4 F. Nah, F-nya ini itu adalah faktor standarisasi reaksi, kemudian V1 itu adalah volume per reaksi Carl-Fisher untuk titrasi sampel, kemudian V2 adalah volume per reaksi untuk titrasi Blanco, kemudian untuk W1 ini adalah berat sampel. Kemudian ada metode kalsium karbida. Nah, metode kalsium karbida ini didasarkan atas reaksi antara kalsium karbida dengan air menghasilkan gas asetilin. Nah, jadi pada metode kalsium karbida ini yang diukur itu adalah asetilinnya. Nah, bagaimana cara kita mengukur jumlah asetilin yang terbentuk? Nah, jadi ada beberapa cara ya untuk mengukur jumlah asetilin. Nah, yang pertama, kita dapat mengukur ya selisih bobot campuran bahan sebelum dan sesudah reaksi. Kemudian cara yang kedua itu kita dapat menampung dan mengukur volume gas asetilin dalam tabung tertutup. Kemudian cara yang ketiga, kita dapat mengukur tekanan gas asetilin jika reaksi dilakukan pada ruang tertutup. Nah, kemudian ada metode asetil klorida. Nah, metode asetil klorida ini didasarkan atas reaksi antara asetil klorida dengan air menghasilkan asam yang dapat dititrasi dengan basah. Nah, pada metode asetil klorida ini dapat digunakan pada produk-produk seperti minyak, kemudian mentega, ada margarin, rempah-rempah, dan beberapa bahan berkadar air rendah. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai analisis kadar air ya. Jadi ada beberapa tadi ya metode-metode yang dapat digunakan untuk analisis kadar air. Nah, untuk menentukan metode mana yang dapat digunakan, alangkah baiknya kita harus mengetahui sifat dari bahan atau sampel yang akan kita analisis kadar airnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.